menginspirasi yang lainnya. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, saudara-saudara, kita akan mulai dan akan dimulai dengan Ibu Iwan. Ya, Ibu Iwanwati. Kami persilakan Ibu Iwan. Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Ya. Ya, saya di sini akan membawa dari sisi Alkitab ya, yang Alkitabiah tentang sebenarnya bagaimana sih punya keluarga yang sehat begitu ya. Nah, di sini saya mau batasi dulu sehatnya ini bukan sehat secara jasmani ya, tapi ini masalah sehat secara rohani dan secara psikis, kejiwaan begitu, sehat, dinyatakan sehat begitu ya, sehingga punya keluarga nanti yang kuat. Kuat ini dalam arti tangguh begitu. Apapun krisis, apapun keadaan yang akan Anda alami, keluarga Anda akan tetap utuh begitu ya. Bahkan bisa survive, bahkan bisa menjadi pemenang begitu dalam segala masalah begitu ya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi sehatnya itu sehat rohani. Jadi saya akan membahas dari sisi Alkitabiahnya gitu ya. Gimana sih punya keluarga yang sehat begitu ya. Yang pasti gini, saudara kita nih di dalam masa pandemi ini, yang tadi udah ngomong tuh sama Ibu Minar ya, kita ketemu lagi pasangan kita, ke dapur ada dia, ke kamar ada dia, biasanya cuman kalau sore ketemunya biasanya, kebanyakan begitu ya, khususnya bapak-bapaknya yang kerja atau ibunya juga kerja. Tapi sekarang karena work from home, semua ngumpul begitu. Nah, seringkali kalau dulu waktu pacaran, kita nggak ketemu pasangan atau pacar kita, itu kayaknya pengen ketemu terus begitu ya. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi sekarang kalau suami istri ketemu terus, kira-kira Anda lebih senang apa lebih kagak senang? Beberapa menit sekali ketemu gitu. Saya mau lihat kalau seneng gitu jempolnya gitu diacung begitu ya. Iya, ada yang senang, mungkin ada juga yang gini, aduh kalau bisa sih begitu ya. Udah deh normal lagi kata Bu Menar gitu ya, tadi normal lagi, bukan hanya mungkin masalah kehidupan yang lain, tapi berharap suami pergi kerja atau istri pergi kerja, jadi ada sedikit kangen-kangennya begitu ketemu ya, udah sama-sama kerja dengan waktu yang ada justru bisa lebih enak berkomunikasinya mungkin daripada setiap hari ketemu, setiap hari kelihatanlah sifat-sifat yang nggak sabarannya gitu, atau dengan bekerja di rumah itu kan numpuk tuh, katanya orang kalau bekerja di rumah ternyata bukan jadi ringan ya. Banyak yang bilang, sekarang orang kerja di rumah itu malah jadi stres. Bosnya itu kalau nelfon udah nggak ada waktu. Pagi sampai malam, begitu ya, nggak ada jam kantor, begitu. Jadi lebih banyak, tekanan lebih banyak. Lalu ketemulah suami atau istri. Nah, ini sering jadi masalah. Beberapa orang sudah ada yang konsultasi. Belum lagi kalau, maaf, di masa pandemi ini banyak sekali orang yang kena PHK. Sehingga dia harus tinggal di rumah, pasangan kita ini. Yang tadinya aktif bekerja di luar, sekarang tinggal di rumah. Nah, ini akan menambah permasalahan. Nah, sebenarnya saudara ya, mau masalah pandemi atau masalah yang lain, bagi saya firman Tuhan itu luar biasa. Dia itu sudah dilengkapi atau Alkitab itu sudah dilengkapi dengan cara keluar atau cara bagaimana pasangan atau anak Tuhan itu bisa tetap punya ikatan yang baik gitu, khususnya sebagai pasangan suami istri ya. Nah, saya mau kita lihat coba kebenaran firman Tuhan yang mungkin Anda sekalian sering lihat dari Efesus pasal 5. Ini ada yang bawa Alkitab nggak ya? Karena talkshow, mendingan katanya dengerin aja dah, katanya gitu ya. Oke. Nih, di sini dari pasal 5 ayat 22 dan seterusnya. Saya cuma mau memberikan patokan dulu. Ini bagian ini 22 sampai 33. Ini bagian yang merupakan dasar daripada kehidupan suami dan istri. Bagaimana mereka ya menjadi pasangan seumur hidup mereka itu sikapnya harus bagaimana. Nah, saya merasa penting sekali begitu ya.
kita mengetahui prinsip-prinsip dasar Alkitab tentang fungsi dan peran seorang suami, fungsi dan peran seorang istri. Nah, saya akan membahasnya dari bagian-bagian firman Tuhan ini, ya. Nah, saya mau ngomong dulu deh tentang fungsi dan peran. Seringkali kita suka memakainya sama-sama gitu ya, dianggapnya fungsi dan peran itu seringkali saling bergantian dipakai. Sebenarnya ada perbedaan. Kalau fungsi itu adalah sesuatu yang merupakan kewajiban, keharusan, dan fungsi itu biasanya tidak berubah dalam kondisi apapun. Jadi fungsi itu sifatnya tetap, begitu ya. Nah, kalau peran itu bisa bergantian atau bisa berubah. Misalnya ya, guru itu, seorang yang menjadi guru itu fungsinya mengajar. Tapi sesekali, begitu ya, guru itu bisa berperan sebagai moderator. Khususnya kayak Bu Minar sekarang, begitu kan? Dia seorang guru, biasanya mestinya mengajar fungsinya. Tapi hari ini dia berperan sebagai moderator. Nah, begitu juga seorang bapak, begitu ya. Seorang pria, dia berperan, berfungsi sebagai, kalau firman Tuhan bilang, dia kepala, begitu. Tapi sesekali, dia bisa berperan sebagai seorang ibu. Berperan ganda, bapak dan ibu. Ketika istrinya mungkin lagi kurang sehat, sehingga harus menemani anaknya, membimbing anaknya, memperhatikan, memelihara anaknya, seperti layaknya seorang ibu. Nah, ini peran, begitu ya. Jadi saya mau sedikit kita mengetahui fungsi dan peran bedanya apa. Nah, kalau di Alkitab kita tahu, sekali lagi fungsi seorang suami itu adalah kepala. Fungsinya adalah pemimpin. Ya, kalau di Alkitab dibilang suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya. Sedangkan istri fungsinya sejak dari awal penciptaan dia adalah penolong. Ya, itu fungsinya. Lalu apa yang harus dilakukan nih dengan adanya fungsi kepala? Terus apa yang harus dilakukan? Kalau dia kepala, dia seorang pemimpin, bagaimana dia bersikap, begitu ya? Nah, itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa paling tidak ada satu yang merupakan tugas daripada kepala ini. Katanya dia harus mengasihi istrinya. Wah, banyak bapak-bapak mengatakan, enak loh kalau tugas bapak cuma satu, mengasihi, gitu ya. Kalau istri itu ya, ada dia bilang suruh tunduk, suruh hormat, begitu ya. Wah, banyak. Tapi saya mau bilang, banyak orang berpikiran mengasihi itu gampang. Mengasihi dalam skop kecil. Padahal di sini mengasihi itu dalam skop besar. Dia katakan di ayat 23, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Anda yang pria sebagai suami, kira-kira kalau disuruh berfungsi sebagai kepala, pernahkah Anda berfungsi benar-benar seperti Tuhan Yesus memelihara jemaatnya? Ini di dalamnya tuh ada peran, ada banyak macamnya begitu ya. Ada banyak macam kegiatan yang dilakukan, termasuk misalnya kayak Tuhan Yesus kepada jemaat, begitu dia mengasihi, dia bukan saja mencintai, tapi juga dia berkorban. Betul? Belum lagi dia memelihara begitu ya jemaatnya, menguatkan, memberikan kebahagiaan, bahkan mencukupkan kebutuhan. Nah, inilah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada jemaat. Itu juga yang seharusnya dilakukan seorang pria kepada wanita. Ini di dalam masalah fungsinya ya. Lalu istri di dalam Efesus, lalu di dalam surat Titus juga dibilang begitu ya. Bahkan di Kejadian juga bilang dia penolong. Apa tugasnya? Pertama katanya harus tunduk begitu ya. Tunduk seperti tunduk di sini, saudara, saya nggak tahu pernah mendengar atau tidak. Kata tunduk di sini dipakai sebagai di dalam kemiliteran. Seperti seorang perwira atau tentara bawahan kepada komandannya. Nah, Anda yang tahu di dalam masalah kayak TNI kita begitu, komandan itu apa yang dikatakan komandan itu nggak bisa dibantah. Apa yang disuruh itu harus dilakukan. Seperti itu tunduknya. Nah,
saya berpikir istri ini juga nggak mudah melakukannya gitu ya. Udah tunduk, terus dikatakan di dalam firman Tuhan di ayat 33 itu harus hormat, ya, hormat. Terus udah gitu juga mengasihi di dalam 1 Titus ya. Perempuan tua ajarkan perempuan muda supaya bisa mengasihi suaminya. Nah, singkat cerita saya mau katakan begini. Kalau kita semua pasangan ini berfungsi seperti yang diharapkan Tuhan dan berperan dengan semestinya, maka nggak ada masalah. Kondisi apapun yang kita akan hadapi, maaf, misalnya kita di dalam masalah sekarang ini ya, menjadi orang yang dirumahkan, begitu ya, terpaksa dirumahkan ya, harus berinteraksi. Tapi kalau semua berfungsi dengan baik, semua mestinya aman, betul ya? Semua mesti dalam keadaan baik. Suami walaupun kerja di rumah, dia tetap kepala, dia tetap bisa menafkahi, semuanya bisa berjalan baik, begitu ya. Nah, lalu istri juga bertindak sebagai istri yang penolong, menolong suami, begitu ya, menjadi mitra, bukan saingan, menjadi mitra bagi suami untuk apa? Mendukung dia menjadi kepala. Lalu istri juga berfungsi sebagai penolong, menolong dia dengan cara menghormati, ya, menghargai. Ya, Ibu Iwan, suaranya hilang, bisa diulang. Ibu Iwan, bentar teman-teman. Apakah dengar suara Ibu Iwan? Enggak ya? Enggak dengar suara Ibu Iwan ya? Ibu Iwan bisa diulang? Stable. Ya, oke. Halo. Bisa Ya, diulang koneksi lagi, internetnya tadi. yang nggak stabil. Iya, betul. Saya betul. pas lihat gitu, udah tadi kepotong kah? Iya, kepotong tadi Ibu. Oh iya, mengasihi, mengasihi, mulai dari mengasihi Ibu. Iya. Ya, suami istri itu mempraktekkan maksudnya fungsi dan perannya dengan baik, maka nggak akan ada masalah di dalam kondisi apapun. Jadi setiap orang berfungsi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang akan jadi masalah sebenarnya bukan kondisi yang berubah, tapi kalau fungsi dan peran itu menjadi diubah-ubah, jadi terbalik. Nah, itu akan menjadi masalah. Bahkan di dalam kondisi aman pun, situasi yang aman, normal pun, ini akan menjadi masalah. Jadi kalau saya mau bilang, gimana nih supaya keluarga jadi sehat, begitu ya? Back to the Bible, sama-sama pelajari. Apakah saya selama kerja di rumah, saya berfungsi seperti yang Tuhan mau, gitu ya? Karena kenapa? Kalau kita berfungsi di luar kehendak Tuhan, atau fungsi yang Tuhan kasih kita tidak jalankan, atau kita tuker gitu ya, misalnya tuker begini, sekarang saya tahu ada banyak juga istri yang menjadi berperan, ya sekali lagi berperan sebagai apa ya, bukan sebagai kepala keluarga, tapi sebagai orang yang menafkahi. Kan itu tugasnya, mestinya fungsinya kepala keluarga nih, menafkahi keluarga, karena dia harus mengasihi, memelihara, ya, itu tugas seorang pria. Tapi karena situasi dan kondisi, terpaksa sekarang banyak istri yang kemudian bekerja, bukan suami yang bekerja. Nah, ini saya bilang lagi berperan, ya, karena kalau bisa ini tidak boleh selamanya seperti itu. Ya, karena yang berfungsi sebagai kepala yang menafkahi itu harusnya kepala keluarga. Tapi kalau dia berperan karena terpaksa begitu ya, istri terpaksa, nah dia boleh. Tapi apakah kemudian fungsinya berubah? Dia bukan lagi penolong, tapi dia seorang pemimpin karena dia bisa menafkahi keluarganya? Nggak bisa. Ya, fungsi tidak bisa berubah. Pria adalah kepala, dia pemimpin. Istri, seberapapun tinggi jabatanmu di luar, di rumah engkau tetap penolong. Engkau harus tunduk. Nggak bisa menanduk. Hanya karena engkau merasa yang menafkahi suami.
atau engkau merasa lebih, pintar cari uang, mungkin ya sama-sama dapat bekerja, tapi istri penghasilannya lebih besar. Nah, atau lebih bisa ngatur, begitu ya. Lalu segala keputusan harus tanya istri, atau harus diputuskan oleh si istri. Nah, ini bagi saya fungsi yang sudah berubah. Nggak heran kalau fungsinya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka perlahan-lahan ini akan menjadi konflik di dalam rumah tangga. Ya, fungsi seorang istri, fungsi seorang suami tidak boleh bertukar. Apapun kondisi, situasi, keadaan di sekeliling kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau setiap anak Tuhan mengerti posisinya, bagaimana dia harus berfungsi, bagaimana dia harus berperan, maka ini nggak akan menjadi masalah. Mungkin banyak orang yang bilang gini, iya suaminya karakternya baik, atau istrinya karakternya baik. Nah, ini maaf nih, di komputer saya tiba-tiba suaranya bisa hilang. Ya, kalau istrinya berkarakter baik, maka suaminya bilang, baru saya bisa mengasihi dia, Bu. Atau kalau suaminya berkarakter baik, maka saya bisa tunduk sama dia, Bu. Sekali lagi, ini kebenaran firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Begitu ya. Di sini kagak ditulis, hai istri tunduklah kalau suamimu menyenangkan, kalau suamimu itu bijaksana, tunduklah sama dia. Kalau enggak, tanduklah dia sesegera mungkin. Enggak kan? Nah, yang dikatakan adalah istri tetap tunduk apapun keadaan suamimu. Dan suami tetap harus mengasihi, memelihara, menjaga perasaan dia, membahagiakan istrinya, bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Apapun kondisi, si istri, entah dia cerewet, entah dia bawel, begitu ya, entah dia nggak bisa kerja di dapur, masakannya nggak enak, keasinan melulu, atau nggak ada rasa, begitu ya, tetap aja si istri itu harus dikasihi. Jadi nggak ada kondisi yang bisa merubah fungsi. Jadi nggak ada satupun kondisi yang bisa merubah fungsi. Fungsi dikasih Tuhan untuk dijalankan supaya perempuan dan pria yang disatukan ini bisa jalan berdampingan, memelihara keluarga, dan memuliakan Tuhan. Tapi begitu kita tidak sesuai menjalankan fungsi dan peran kita dengan baik, maka akan terjadi masalah. Nah, mungkin ini yang bisa saya bagikan ya untuk kita mengantisipasi bagaimana relasi kita atau keluarga yang sehat, begitu ya. Sehat itu ya kalau kita tahu fungsi dan peran kita dan kita berusaha menjalankannya. Nah, yang seringkali jadi masalah adalah banyak anak Tuhan, begitu ya, bukan hanya sekedar bertukar fungsi atau menukar dengan sendirinya fungsi itu, tapi juga seringkali menuntut. Nah, ini juga satu sifat yang tidak baik. Jadi cara menuntutnya rohani banget, begitu ya. Oh, ada menuntut, ada yang rohani, ada yang nggak rohani kayak gitu ya. Nah, begini, cara menuntut, istri menuntut untuk supaya dikasihi. Nah, dipedulikan sama suami dengan cara pakai ayat. Hai suami, kasihlah istrimu. Nah, kalau dia lupa-lupa megang HP begitu ya, tinggal bacain tuh ayat begitu ya. Nah, padahal suaminya megang HP itu lagi kerja. Lagi mencari sesuap nasi dan segenggam tambahannya begitu ya. Nah, tapi istri gagal paham begitu ya, pengen diperhatikan, dia lakukan itu. Atau si istri banyakkan ngomel gitu ya, terus si suami bilang, hai istri, tunduklah. Nah, dia pakai ayat yang dipakai firman Tuhan yang dikasih ke istri dipakai oleh suami. Nah, ini juga salah. Untuk menuntut istri. Dan ayat yang dikasih ke suami dipakai istri untuk menuntut suami. Jadi istilah gini, firman Tuhan itu
akan berbicara kepada setiap kita langsung, nggak usah pakai pelantara. Kalau pelantara itu juga tidak punya kepentingan. Kalau punya kepentingan, biasanya itu penuntut, bukan pelantara. Ya, jadi kalau kita pakai ayat, lalu kita sodorkan ke orang, sebenarnya yang diharapkan apa? Nih, kamu berubah sesuai firman Tuhan, itu penuntut. Ya, tapi kalau misalnya hamba Tuhan ya, pakai ayat, baca firman Tuhan, khotbah di depan, nggak ada kepentingannya, cuman menyampaikan, itu sebagai pelantara. Ya, nggak ada kepentingannya, tapi kalau ada kepentingannya biasanya antar pasangan itu adalah penuntut. Nah, hal ini juga tidak boleh. Kalau ini dilakukan, maka situasi keluarga kita secara rohani pasti nggak sehat. Dan apa yang terjadi di dalam hubungan kita dengan pasangan, itu akan mempengaruhi ke anak. Sehingga akhirnya bisa nggak jadi keluarga yang tangguh? Enggak. Begitu ada konflik sedikit, ada permasalahan sedikit, diganggu dari luar atau dari dalam, Anda akan goyah. Sulit sekali menjadi rumah tangga yang sehat dan kuat. Nggak bisa lagi kita mempertahankan kalau sudah masing-masing mau jalannya sendiri. Nggak mau firman Tuhan. Nah, ini yang saya bisa bagikan bahwa penting bagi kita, setiap kita, pasangan gitu ya, suami istri, itu hayo, mari kita melakukan fungsi kita dengan benar. Apa sih yang diinginkan Tuhan? Apa sih yang diinginkan Tuhan untuk seorang istri? Apa sih yang diinginkan Tuhan untuk suami? Dan jangan kepo, saling mengepoin gitu ya. Kamu udah belum melakukan tuh fungsi kamu. Nah, itu kepo. Ya. Atau si suami bilang, istri kamu nggak seperti firman Tuhan. Gimana mengasihinya? Nah, itu juga nggak bisa begitu. Tidak saling menuntut, tapi saling mengerjakan bagiannya masing-masing. Terus kalau ada yang bilang, terus gimana dong kalau dia nggak mengerjakan, terus saya doang yang mengerjakan? Nggak masalah. Dia nggak mengerjakan, dia urusan sama Tuhan. Sekalipun dia suami kita. Sekalipun dia istri kita. Tuhan campur tangan nggak? Campur tangan. Karena kita, sekalipun kita pasangan, kita tidak mampu mengubah pasangan kita. Hanya Tuhan dan Roh Kudus yang mampu mengubah. Betul nggak? Ya. Nah, jadi ini yang saya coba bekali dulu nih di dalam sesi ini ya. Jadi kita harus tahu fungsi dan peran kita. Fungsi tidak akan pernah berubah. Peran boleh berubah, cuman temporary sifatnya, bukan permanen. Ya, seorang istri bisa menolong karena fungsinya memang jadi menolong suaminya ketika dia nggak memiliki pekerjaan, bisa. Tapi tidak merubah fungsinya. Tidak harus membuat dia menjadi orang yang sombong juga mau jadi kepala. Enggak. Enggak juga menjadi hakim bagi suami atau istri. Nah, itu aja. Oke, silakan Bu Mina. Terima kasih Ibu Iwan. Kita sudah dicerahkan oleh Ibu Iwan dari sudut firman Tuhan bahwa peran kita mungkin masing-masing bisa tertukar atau berubah begitu ya. Tapi fungsi kita tidak boleh berubah. Itu kuncinya ya Ibu Iwan. Ya, betul. Oke. Jadi ini yang harus dipegang kalau dari sudut firman Tuhan ya. Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan berikutnya kita akan dengarkan bersama Ibu Runggu yang akan menjelaskan dan lebih banyak membahas ditinjau dari sudut psikologi ya, karena Ibu Runggu akan membahas tentang menghadapi stres, baik yang stres pribadi maupun karena ada konflik antar pasangan sehubungan dengan mungkin fungsi dan yang sudah berubah yang telah terjadi karena new normal ini. Begitu ya Ibu Runggu? Kita sama-sama mendengarkan Bapak Ibu dari Ibu Runggu. Kami persilakan Ibu Runggu. Baik, terima kasih Bu Minar. Kalau Ibu Iwanwati kan sudah terkenal ya, saya jadi nggak perlu mengenalkan diri sudah. Kalau saya harus mengenalkan diri dulu. Ya, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, saya Runggu Rezeki Munte dan saya di sini diminta untuk berbicara dari segi psikologi karena memang saya psikolog, latar belakangnya psikologi. Nah, kalau Ibu Iwan tadi berbicara dari sudut firman Tuhan dan kita tahu firman Tuhanlah dasar dari segala sesuatu gitu. Tapi
sebagai manusia kita kadang-kadang iya sih, seperti yang Ibu Iwan tadi, firman Tuhan sih begitu, cuman tapi bagaimana ya gitu. Nah, saya akan kasih ada file presentasi. Ya, sebentar. Saya akan share. Bisa kelihatan ya, Pak? Ibu. Bisa, Ibu, bisa. Ya. Nah, kondisi ini adalah ketika mulai terjadi yang namanya lockdown di negara-negara lain, tapi Indonesia nggak lockdown ya, kita PSBB. Nah, ada 4 kondisi di dalam keluarga yang terjadi. Yang pertama adalah kondisi di mana yang sudut kiri atas itu orang bekerja di rumah tapi masih mendapatkan bulanan. Kalau dilihat pembicaraannya seperti itu ya, kalau dibaca itu artinya suami dapat SMS, kemudian gaji sudah masuk, seperti itu ya. Nah, itu di kondisi pertama. Bulanannya tidak masalah, ekonomi di dalam setiap bulannya tidak masalah. Kemudian yang di bawahnya itu lebih luar biasa lagi. Mungkin sudah sangat berkecukupan, sehingga lockdown, PSBB ini tidak ada masalah. Kulkas penuh, makanan terhidang penuh di meja makan. Nah, PSBB dan lockdown ini merupakan secara ekonomi mereka tidak masalah. Dan yang kedua di kanan, di gambar itu, kita akan melihat bahwa PSBB kita ini mempengaruhi beberapa keluarga, baik itu secara yang penghasilnya berkurang, sehingga mereka harus berbagi, menghemat, dan sebagainya. Dan yang berikutnya, yang paling terkena dampak adalah ketika tidak ada penghasilan sama sekali. Mungkin kita akan berkata, yang dua ini adalah yang akan paling stres di dalam menghadapi PSBB ini. Tapi kita tidak bisa melihat seperti apa. Kita tidak bisa mengandalkan bahwa kalau ekonominya bagus, PSBB ini tidak ada masalah bagi mereka, keluarga mereka. Gitu. Jadi kalau kayaknya yang bermasalah tuh yang kurang penghasilannya atau yang sama sekali tidak ada penghasilan di dalam PSBB ini. Kita akan lihat bahwa sebenarnya stres itu terjadi tidak hanya untuk orang yang berkekurangan. Bahkan orang-orang yang berkecukupan dan yang punya pemasukan bulanan yang fix juga itu akan mengalami stres. Karena stres itu adalah reaksi emosi yang terjadi ketika kita tidak mampu untuk mengelola emosi kita. Itu stres. Nah, PSBB ini menjadi stres bagi orang-orang yang punya kemampuan ekonomi yang bagus dan juga mungkin keuangan yang tidak bermasalah adalah karena PSBB ini akhirnya membatasi orang-orang untuk berkegiatan, membatasi orang-orang untuk keluar rumah, membatasi orang-orang untuk berinteraksi. Nah, hal-hal itu membuat mereka semakin stres seperti itu. Nah, sebenarnya saya akan bagaimana sih cara penanggulangan untuk menghadapi stres karena PSBB ini? Kita akan lihat, sorry ini. Sebentar ya. Ya, mengatasi stres. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, mengatasi stres saya bagi atas yang disebut dengan, kita bagi stres itu dari kata huruf S, T, R, E, dan S. Jadi stres itu apa yang kita lakukan untuk mengatasi stres gitu ya. Walaupun kita anak-anak Tuhan, walaupun kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kadang-kadang stres itu muncul. Bagaimana kita mengatasi, mendistrak, supaya mengalihkan stres kita kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang pertama adalah perawatan diri. Perawatan diri, perawatan diri. PSBB ini kita gunakan untuk sesuatu yang untuk diri. Misalnya, makan yang cukup, makan yang sehat, atau juga olahraga, dan juga mungkin aktivitas-aktivitas fisik yang lainnya. Nah, ini akan dibahas nanti. Saya tidak akan membahas dengan lebih panjang mengenai perawatan diri ini, karena ada bahasan khusus nanti ya untuk dari Kairos. Kemudian yang kedua adalah ketika kondisi ini terjadi, PSBB ini terjadi, kita harus mencoba mengubah, meriset kembali yang namanya time. Time artinya kita merencanakan ulang. Merencanakan ulang apakah
kapan kita harus bekerja, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bersama dengan keluarga, kapan kita harus sendiri. Jadi saat-saat ini adalah ketika kita merencanakan ulang. Kondisi ini merencanakan ulang semuanya. Dulu kita ketemu dengan keluarga hanya mungkin sore, pagi sekali atau malam. Tapi sekarang sepanjang waktu kita ketemu dengan keluarga, ketemu dengan pasangan. Itu kita perlu rencanakan ulang. Kemudian yang ketiga adalah relax. Relax artinya ketika kita mencoba untuk melihat kondisi yang ada ini sebagai sesuatu yang kita harus tetap syukuri. Ya. Beberapa waktu belakangan ini akan ada yang namanya, sering kedengaran yang namanya gratitude dan mindfulness. Gratitude dan mindfulness itu adalah dua kata yang saya akan coba jelaskan, bahwa gratitude itu adalah ketika semua hal berjalan dengan baik, suami baik, anak baik, teratur, rapi, dan sebagainya, timbullah yang namanya gratitude, ucapan syukur. Kita bersyukur, kita bisa bersyukur untuk kondisi yang ada. Jadi kita mendistract kita, mengalihkan perhatian kita terhadap yang namanya kondisi di luar seperti PSBB ini. PSBB ini. Ya. Yang kedua itu mindfulness. Ketika kita bersama-sama dengan suami, ya ampun suami saya ini nggak bisa diandalkan. Ya ampun rumah berantakan dan sebagainya. Dia tidak dia tidak mencoba untuk membantu saya, atau anak-anak berantakan, anak-anak berisik dan sebagainya. Nah, mindfulness itu di sini adalah ketika kita mencoba untuk menerima keadaan dengan mengatakan beda dengan gratitude ya. Mindfulness ini semuanya tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita belajar menerima, tidak menyesali, tidak tidak seandainya saja tidak ada PSBB ini, rumah akan rapi teratur karena anak-anak sekolah. Seandainya saja tidak ada PSBB ini, suami saya yang nggak bisa membantu, bisa di kantor, saya nggak lihat, nggak pusing kepala saya. Itu sesuatu yang tidak berbeda ya. Artinya, kemudian mindfulness itu adalah ketika mulai kita menerima, oh baiklah rumah berantakan, baiklah suami tidak membantu. Kemudian kita tarik nafas kita, relax. Kita mengatur nafas kita kembali, kita tarik, kemudian kita rasakan nafas kita, kemudian kita mulai keluarkan. Itu akan menolong kita untuk relax. Mindfulness di situ. Kemudian enrichment. PSBB ini membuat kita menjadi, saya lihat banyak di Facebook nih, mulai orang-orang mencoba resep-resep baru, mencoba berkebun, bertaman, dan sebagainya. Enrichment, saatnya enrichment. Dan yang terakhir adalah tetaplah terkoneksi dengan orang lain. Itu untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri. Bagaimana dengan pasangan? Bagaimana kita sama-sama sehat dengan pasangan? Kita harus melakukan yang namanya 5M. Yang pertama adalah mengapresiasi pasangan. Misalnya nih, kurangi yang namanya kritik. Ya, bapak-bapak tolong untuk misalnya istrinya udah capek-capek, masak udah capek-capek ini, aduh masakannya kurang keasinan, aduh kurang garam, aduh dan sebagainya, aduh rumah kurang rapi, aduh anak-anak belum mandi. Nah, belajarlah mengapresiasi pasangan, melihat bahwa ketika dia sudah selesai masak, terima kasih masakannya, walaupun kita merasa kurang enak, tapi belum saatnya kita untuk mengkritik. Gitu. Apresiasi dulu. Kemudian menghargai perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan ketika orang PSBB ini ada kondisi orang tipenya berbeda-beda. Ketika keluar rumah dia merasa harus pakai sarung tangan, harus pakai masker, dan sebagainya. Ada yang cukup pakai masker selesai. Itu harus dihargai. Kemudian menahan diri untuk tidak berdebat. Ya, menahan diri. Kemudian jangan sudah 24 jam di dalam rumah, kemudian kita selalu mencoba berdebat, apa aja dipermasalahkan. Tahan diri. Kemudian ungkapkan keinginan. Jangan, nah bapak-bapak, suami dan pria itu memang orang yang tidak bisa, aduh seharusnya sih suami saya mengerti, saya repot, bantu dong gitu. Enggak, suami, pria itu adalah orang-orang yang harus diungkapkan keinginannya. Keinginan yang kita mau ya. Tolong dong bantu, saya sapu dong halaman kalau kamu lagi nggak kerja. Sapu dong
tolong dong beresin anak-anak kalau kamu lagi sudah selesai bekerja. Nah, ungkapkan keinginan. Kemudian yang terakhir adalah tetap memelihara kedekatan atau intimasi. Walaupun 24 jam kita di dalam rumah bersama, belum tentu pasangan suami istri itu punya kedekatan intimasi. Yang satu di kamar, yang satu di ruang tamu, yang satu di atas, yang satu di bawah. Jadi harus tetap memelihara kedekatan intimasi. Dapat kita lakukan dengan cara apa? Adalah membuat proyek keluarga. Misalnya, harus makan bersama nih. Harus makan bersama nih. Makan pagi, siang, malam harus bersama. Tidak boleh ada anak yang makan di kamar, tidak boleh anak yang tidak mau makan, dan sebagainya. Itu proyek yang bisa kita lakukan bersama. Nah, itu saya pikir yang bisa saya bagikan secara trik-triknya, praktis-praktisnya yang bisa kita lakukan untuk sebagai pasangan yang supaya lebih kuat selama masa, sebenarnya ini tidak hanya COVID, tapi sebenarnya harusnya tetap dilakukan. Cuman ketika di COVID ini kita 24 jam, ini harus lebih intens kita kerjakan. Mungkin itu saja Bu Mina yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada tanya jawab ya. Ya, baik. Baik Ibu Runggu, terima kasih penjelasannya. Saya harap teman-teman menangkap apa yang dijelaskan oleh Ibu Runggu, beberapa trik-trik yang sangat simpel ya, demikian juga dan dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu. Suara saya terdengar, Pak? Ya, dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Iwanwati. Terima kasih. Saya akan buka ruang tanya jawab. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Runggu sebenarnya dan Ibu Iwan bahwa ini semuanya sebenarnya harus juga dilakukan ketika tidak dalam kondisi new normal, begitu ya, ibu-ibu pembicara. Ya. Tapi mungkin masalah yang kita hadapi lebih ribet lagi pada saat kondisi seperti ini. Jadi mungkin tekanannya lebih berat lah seperti itu ya. Nah, saya akan buka ruang untuk tanya jawab. Ibu Bapak boleh bertanya jawab. Ibu Runggu bisa share screen-nya bisa dihapus dulu, jadi supaya saya bisa lihat teman-teman yang lain ya. Ketika udah, nah teman-teman di rumah yang mau bertanya silakan mungkin di on-kan mute-nya. Tapi kalau masih ada yang malu-malu dan mau bertanya bisa lewat chat, ya bisa lewat chat, bisa diketik nanti akan oleh Felix nanti akan coba bacakan ya Felix ya. Tapi siapa yang mau bertanya silakan membuka audionya atau mute-nya di on-kan. Silakan. Saya beri kesempatan. Mumpung ini jangan ya, ada lagi silakan ada yang mau bertanya. Karena saya percaya pasti banyak konflik yang terjadi. Ya. Ya, silakan ada Felix, ada nggak yang bertanya lewat private? Kayaknya Felix bisa bacakan, tolong. Ada yang bertanya? Ya, Felix. Halo? Ya. Ini ada, Bu, dari ini bapak-bapak. Saya nggak kasih tahu nama ya. Ini bapak-bapak usia pernikahan 25 tahun. Dan pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi pasangan yang temperamental di era new normal. Wah, ini seru ini. Pasangan yang temperamen. Felix sendiri temperamen atau tidak, Felix? Enggak ya? Saya sih enggak. Nah, pasangannya kadang-kadang kan kamu enggak. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ini seru nih. Berarti pertanyaannya dilontarkan ke siapa nih, Felix? Kira-kira? Ke Ibu Runggu kayaknya. Siapa ya? Ibu Runggu mungkin kali ya, bagaimana menghadapi pasangan yang temperamen. Cuma masalah odol yang nggak bener dilipat aja, kata dulu cerita, saya ingat banget Pak Kasdi, bisa perang saudara nih. Ya, silakan Ibu Runggu bisa dijawab bagaimana menghadapi pasangan yang temperamen. Ya, silakan Ibu Runggu. Baik, untuk pasangan yang temperamental itu kan biasanya kita bicara tentang tipe kepribadian ya, ada tipe kepribadian orang yang sabar dan yang tidak sabar seperti itu. Nah, bersyukurnya adalah ketika orang-orang yang punya temperamental itu biasanya menikah dengan orang yang berbeda temperamentalnya. Biasanya ketemu suami yang temperamental, istrinya biasanya lebih sabar.
gitu ya. Tuhan itu adil, Oke. Tuhan itu baik. Jadi mempertemukan orang-orang dengan pasangan-pasangan yang berbeda kepribadian. Kalau sama-sama temperamental maka terjadilah perang. Nah, Amin. nah, yang saya ingin tekankan bahwa ketika kita melihat ya kondisi bahwa suami kita tidak di dalam kondisi yang pas ya untuk kita membahas sesuatu masalah atau membahas sesuatu yang kita melihat kondisinya tidak cukup baik, waktunya tidak cukup tepat, kita tidak lebih baik kita menjauh dulu, ya menjauh dulu. Jangan dipaksakan untuk berkomunikasi dengan pasangan yang sedang tidak di dalam mood yang bagus, seperti itu. Menahan diri untuk tidak melanjutkan diskusi atau bahkan perdebatan yang ada. Gitu. Oke. Jadi lebih baik tahan diri seperti itu. Ya, cukup jelas seperti itu ya Bu. Tahan diri. Felix, tahan diri nanti ya. Kalau ya Bapak yang bertanya, saya harap mungkin cukup jelas menahan diri dari kontrol ya Bu ya, mengontrol emosi lalu menahan diri untuk tidak melanjutkan dan pasangannya juga ya pasangannya juga jangan melanjutkan gitu ketika melihat pasangan sudah tidak sudah muncul emosinya. Ibu Runggu menahan dirinya pergi keluar atau ke kamar atau bagaimana atau saya pikir terserah menahan dirinya seperti apa. Menahan dirinya artinya kita tidak lagi berhadapan muka dengan dia, ya dengan pasangan dulu ya. Mau ke dapur kah kita, atau mau ke kamar kah kita, terserah. Kalau PSBB kan nggak mungkin keluar ya Bu, Minar ya. Jadi ya kita pergilah ke area lain. Ya dapur kah, atau belakang rumah kah, depan rumah kah, dan sebagainya. Seperti itu. Yang penting jangan ditanggapi dulu gitu ya Bu. Betul. Sampai kapan kira-kira Bu kalau misalkan tidak ditanggapi? Ada waktunya kah? Ada waktunya. Kita lihat-lihat dong waktunya, situasinya seperti apa gitu ya. Kalau suaminya sepertinya sudah, pasangan kita, istri atau suami kita sudah mulai cool down, sudah mulai agak lebih tersenyum, ada senyumnya dan sebagainya, mungkin itu bisa kita mulai lagi. Jadi atau kita pilih waktu di mana mungkin tidak hari ini, apakah besok, apakah lusa. Tapi yang pasti harus diselesaikan, konflik harus diselesaikan. Ya. Berarti ada dua ya Felix, tahan diri, waktunya mungkin lihat-lihat sikon gitu ya. Dan yang ketiga itu konflik harus diselesaikan, jangan didiamkan gitu ya Bu. Betul, konflik harus diselesaikan. Ya, boleh. Sambil mungkin dibawakan kopi gitu ya, pura-pura ngobrol, ala Pak gitu ya Bu ya. Kayaknya ada unsur harus rendah hati juga ya Bu ya, sedikit ya, mungkin merendahkan diri untuk ngomong gitu sedikit kali ya Bu ya, untuk yang sedang emosi, ada nggak Bu kira-kira? Nah, sekarang begini, yang lebih temperamental sebenarnya biasanya siapa sih? Kalau dilihat dari, lebih istri ya. Nah, kalau dilihat, sebenarnya kalau istri temperamental gampang itu menyelesaikannya. Istri itu butuh yang namanya cuman perhatian, kemudian pengertian, dan juga jaminan ya, jaminan bahwa dia perhatian, pengertian dan jaminan bahwa dia dicintai. Nah, itu kalau istri gitu. Jadi mengambil hati istri lebih gampang daripada mengambil hati suami sebenarnya. Kalau suami itu kan lebih lebih merasa harga diri. Jadi betul Ibu Iwan tadi mengatakan penghormatan seperti itu. Kemudian mendorong, kemudian menghargai suami itu bagian suami, memang itu milik naturnya begitu gitu. Jadi kalau kita istri tidak bisa mengedor, menghormati, mengagumi gitu, agak susah memang mengambil hati suami gitu. Berarti mengembalikan ke fungsinya gitu ya Bu ya, seperti yang dikatakan Ibu Iwanwati. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Semoga Bapak yang bertanya mendapat pencerahan untuk jawabannya. Nah, yang berikutnya ada yang ini jangan diam-diam saja Bu Bapak. Iwan ada tambahan nggak Bu Iwan? Ada Bu Iwan ada mau tambahkan sedikit Ibu Iwan? Silakan. Ya, tapi tadi kan bilang tentang kerendahan hati ya. Misalnya kalau suami kan seorang pemimpin begitu ya. Kalau dibilang usia pernikahan sudah 25 tahun tadi. Berarti pengenalannya selama ini sudah panjang begitu ya. Dan seharusnya begitu ya. Saya yakin temperamental ini bisa dilihat juga kali ya Bu Runggu ya. Maksudnya ini
pas udah pandemi gitu ya, temperamennya baru keluar begitu ya, karakternya baru menjadi buruk begitu, atau sebelum pandemi memang udah ada dulunya begitu. Kalau saya melihatnya juga, kalau udah dari dulunya, nyanyi itu loh, topi saya bundar. Oh gitu, topi saya Nah, bundar. kalau tidak bundar bukan topi saya kan? Nah, sama istri saya tuh begitu ya. Kalau tidak begitu, bukan istri saya. Jadi maksudnya ada bagian penerimaan. Karena karakter itu nggak gampang berubah, kecuali dia benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus begitu untuk berubah. Jadi harus ada penerimaan begitu. Dan tidak luput juga maksudnya kasih dari suami itu yang seperti tadi ada jaminan, ada pengertian begitu ya. Itu justru yang bisa mengubah seseorang. Karena di Alkitab juga ada kalau suaminya yang belum percaya aja bisa dirubah tanpa perkataan oleh istri. Saya pikir itu saling timbal balik begitu. Suami juga kalau yang takut akan Tuhan, dia berjuang menjalankan fungsi dan perannya dengan baik sesuai firman Tuhan, maka yang temperamental ini akan berubah begitu. Kasih itu yang akan menutupi segala pelanggaran. Kasih itu menutupi segala dosa. Nah, ini yang mungkin bisa jadi tambahan secara rohani begitu harus dilakukan. Baik Ibu Iwan, terima kasih untuk jawabannya. Kayaknya udah tuntas nih Felix ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, silakan Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman. Ini kayaknya saya lihat ada Winky nih sama Ricky nih berdua duet ini. Silakan mengajukan pertanyaan. Winky biasanya Atau banyak Pak pertanyaan. Dwi, silakan. Pak Hendy boleh Pak Hendy boleh bertanya, atau Bu Tamara, coba saya panggil saja nih kayak jadi ngajar aja ini. Ada Ibu Inge, ada Ibu Woro, ada Pak Dwi, silakan Ibu Miki juga ada, silakan di mute-nya di on kan untuk bertanya. Kayaknya lebih enak kalau pertanyaan langsung begitu daripada baca dari chat gitu ya, Felix. Gimana menurutmu? Ya kan? Langsung ditanyain sih. Namanya juga talk show kan ya, Felix ya, bukan kalau pertanyaan diketik itu kayaknya kayak ulangan umum gitu, nggak enak Bu Iwan sama Bu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, ada yang enggak? Bu Seli nih biasanya mau nanya nih Bu Seli. Silakan Bu Seli. Ayo Bu Seli, silakan. Ayo Bu Seli. Oh ya. Bu Maria Ceska nih kayaknya mau bertanya. Silakan Bu Maria Ceska. Mukanya tolong Ibu yang cantik itu ditongolkan supaya kami bisa melihat. Oh enggak ya. Bu Tamara silakan dong bertanya. Aduh, mungkin gini kali ya. Mungkin ya? Banyak ibu bapak yang sungkan bertanya karena ditakutkan langsung ini berkait dengan pasangan kita begitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya nggak harus selalu masalah keluarga kita. Mungkin juga itu masalah yang umum gitu ya. Jadi persepsi pendengar ataupun yang ikut Zoom juga jangan langsung berpikir, wah ternyata misalnya Ibu Tamara yang nanya, wah ternyata pasti hombing ya begitu. Nah itu kan jadi kagak enak gitu ya. Saya yakin Zoom ini juga agak gimana begitu ya, karena ada namanya semua di sini. Saya pikir itu sulit sekali bertanya. Mungkin moderator bisa memilih gitu pertanyaan-pertanyaan. Baik Pak, Felix coba. Ini ada pertanyaan lagi nih, ada pertanyaan masuk lagi. Baiklah. Ini usia pernikahan di atas 20 tahun. Terus suaminya kerja karyawan swasta, istrinya ibu rumah tangga. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja yang sama dan yang berbeda di dalam cara komunikasi keluarga sebelum dan sesudah new normal? Gitu. Udah, itu aja pertanyaannya. Mungkin pertanyaan untuk Bu Runggu kali ya. Ya, silakan Ibu Runggu. Di-unmute dulu. Iya. Kalau saya bilang sih ya, sebenarnya komunikasi itu sebelum dan sesudah, sebelum dan atau sekarang saat COVID harusnya tidak berubah, tapi malah harusnya jadi lebih baik harusnya ya. Karena kalau dulu sudah bagus, ketika COVID juga ya bagus-bagus aja gitu komunikasi. Kemudian kalau dulu jelek ya memang di waktu di COVID juga
pasti akan jelek. Nggak ada yang berubah. Komunikasi, karena komunikasi itu apa yang kita lakukan dulu sampai sekarang pasti gitu sama cara kita berkomunikasi. Jadi yang perlu sebenarnya adalah mengubah apa yang jelek dulu komunikasi kita. Ada survei yang mengatakan bahwa sebelum kita menikah, waktu kita pacaran, dalam 1 jam makan bersama itu kita 40 menit berbicara. Tapi ketika kita sudah mulai menikah, makin lama menikah, dan pada waktu usia pernikahan mungkin 20-30 tahun, dalam 1 jam makan, kalau kita makan satu meja, hanya 5 menit kita ngobrol. Bayangkan, itu hanya untuk mungkin, tolong ambilkan kecap dong, tolong ambilkan garam dong, gitu. Hanya 5 menit, gitu ya. Jadi memang komunikasi ini harus terus dibangun, gitu. Karena kalau tidak, makin lama akan makin hilang. Kalau kita perhatikan mungkin ya yang sudah menikah sekarang ini juga bagaimana makan bersamanya juga akan tahu gitu. Lebih banyak ngelihat makan daripada ngelihat pasangan mungkin sekarang ini. Lebih baik sepertinya menikmati makan tapi tidak ada ngobrol dengan yang lain gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang komunikasinya jelek gitu ya, komunikasinya belum bagus, memang COVID ini saatnya gitu. Saatnya kita yang namanya time, meriset ulang bagaimana kita mengatur waktu bersama keluarga, bersama pasangan dengan intimasi, dengan ngobrol berdua gitu. Pilihlah waktu-waktu di mana kita bisa ngobrol bersama gitu. Dan kalau pasangannya adalah pasangan yang kalau ngobrol, Bu, pasangan saya ini kalau ngobrol bawaannya berantem mulu akhirnya. Nggak pernah jadinya ngobrol gitu. Ada yang berbeda langsung berantem. Dia merasa yang paling benar. Gitu. Nah, kalau itu memang agak susah. Seperti kata Bu Iwan juga itu perlu waktu, proses. Ya. Karena itulah berarti itu tipe kepribadiannya, karakternya. Gitu. Tapi kalau untuk pasangan-pasangan yang ingin mencoba untuk meningkatkan komunikasi, ini saatnya untuk proyek bersama, gitu, bersama keluarga. Untuk anak-anak yang biasanya sibuk semua seharian keluar, kita lakukan proyek keluarga. Apa proyek keluarga? Terserah. Bikin kue bersama, atau main musik bersama, atau apa ngerjain rumah bersama, bikin proyek-proyek kecil yang kita lakukan bersama untuk menunjang komunikasi kita. Jadi COVID ini sebenarnya 2 mata koin. Koin yang pertama kita susah, tapi koin kedua kita bisa mendapatkan keuntungan di situ ketika kita bersama dengan keluarga. Semuanya kumpul 24 jam. Begitu. Mungkin ada yang tambahkan Bu Iwan? Ya, ini seperti juga kebenaran firman Tuhan ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kadang yang saya lihat gini, banyak anak Tuhan begitu sulit komunikasi, tapi karena takut konflik, begitu kan? Sebenarnya konflik itu bukan satu masalah, begitu ya. Konflik itu mesti dilihat secara positif bahwa itu adalah cara Tuhan membentuk kita lewat pasangan. Itu terjadi seumur hidup kita selama kita punya pasangan ya. Dan bagi saya konflik itu justru bisa membuat kita ubah menjadi satu hal yang memberikan kita pertumbuhan kerohanian. Ketika kita bisa melewati konflik, maka pertumbuhan rohani kita itu berarti meningkat, begitu. Jadi memang skill psikologinya harus diperhatikan begitu. Kapan waktu yang tepat gitu ya. Lihat tipe orangnya begitu ya. Jadi harus dikenali juga itu untuk misalnya mengakhiri konflik begitu ya. Tapi jangan terlalu takut sama konflik atau perbedaan sehingga akhirnya nggak mau komunikasi. Capek daripada ngomong berantem lulu begitu ya. Nah, ini mungkin harus diperhatikan. Jadi harus nggak apa-apa, sekali berantem, 2 kali jangan ulangi dengan metode yang sama gitu. Kita harus jadi orang yang lebih maju begitu ngelihatnya. Itu aja. Iya. Nah, Bu Iwan, sorry, ini kan ngomongin tentang keterbukaan ya sama pasangan, jangan dipendam. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu partisipan, dia usia pernikahannya baru 4 tahun. Dan kadang masih sering berbeda pendapat. Gitu. Nah, sebenarnya mereka LDR. Dulunya LDR, menjalani pernikahan LDR karena dia bekerja di luar kota dan baru sebulan sekali pulang ke rumah. Dan sejak pandemik ini, udah baru bersama lagi, hampir 2 bulan terakhir ini. Seperti itu.
Nah, yang dia tanyakan, solusinya ketika saat berbeda pendapat itu seperti apa ya? Karena ketika, dia adalah suami dengan karakter yang keras. Dan ketika ada masalah, inginnya diselesaikan saat itu juga. Jadi kadang semuanya saya pendam daripada berantem. Terima kasih. Ini sorry, yang maksudnya yang ngomong ini istri gitu ya? Suami. Oh, Suami. suaminya maunya selesai saat itu juga tapinya, gitu ya? Iya, betul. Dia karakternya keras, maunya selesai saat itu juga. Dan problemnya adalah baru 2 bulan terakhir ini menjalani kehidupan bareng. Biasanya kan LDR, kerja di luar kota. Oh, gitu. Jadi Iya, ini justru karena suami ya yang ngomong ya? Iya. Suami bilang dirinya juga keras begitu ya? Ini pengakuan bahwa dirinya keras, Ya. tapi dia mau nyelesain sekarang juga begitu masalah. Nah, Betul. iya itu Dia mungkin bilang ini daripada juga. berantem mendingan dipendem gitu dia bilang. Oh, akhirnya oke. Sebenarnya begini, saya juga kalau baru 4 tahun ya pernikahan, saya pikir itu juga masih sangat muda begitu ya, sangat muda di dalam mempelajari apalagi LDR begitu, mempelajari karakter atau sifat kebiasaan daripada pasangan begitu ya. Nah, saya pikir kita harus melengkapi diri dengan pengetahuan psikologi yang tadi Bu Runggu kasih, begitu banyak sekali juga di Google gitu ya, tanya tipe istri itu tipe yang seperti apa, tipe suami itu seperti apa begitu ya. Dan jangan memaksakan kehendak juga gini. Kalau yang suami merasa harus selesai nih sekarang begitu, itu belum tentu. Istri tidak seperti itu. Kadang istri butuh waktu reda dulu baru bisa selesai masalahnya. Jadi jangan memaksakan kehendak begitu. Nah, belajarlah pelan-pelan begitu. Kadang yang namanya belajar sama seperti seorang anak yang belajar berjalan, itu pasti jatuh bangun gitu. Tapi harus punya keyakinan di dalam iman bahwa apa yang dipersatukan Tuhan itu diberkati Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan itu nanti arahnya mestinya kalau benar-benar dua-duanya takut Tuhan, akan memuliakan Tuhan. Jadi kalau konsentrasinya bahwa nggak ada yang salah dengan mereka, gitu ya, cuman mereka perlu waktu untuk saling belajar, saya pikir itu nggak akan menjadi masalah besar. Memang ada jadi masalah kecil-kecil di dalam rumah tangga, saya pikir itu semua orang harus alami untuk proses maju ya, untuk saling mengenal, saling mengerti, lama-lama dia ngerti, oh ternyata istriku kalau diajak diskusinya setelah selesai tidur gitu lebih enak begitu kan. Nah, ada orang yang seperti itu begitu. Nah, mungkin saya bisa kasih seperti itu, Felix. Kelihatannya menjawab atau tidak? Wah, jawab atau tidak ya. Felix bagaimana? Harusnya sih menjawab ya. Harusnya menjawab. Ya. Iya. Saya pikir seharusnya sih menjawab ya. Masih ada pertanyaan lagi, Felix? Karena ya, ini ada satu udah lagi pertanyaan. Satu lagi ya. Pertanyaan terakhir kali. Silakan. Oke. Oh iya, udah dibilang tuh iya menjawab Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Dia bertanya, bagaimana menyadarkan pasangan? Nah, ini menarik sih. Bagaimana menyadarkan pasangan untuk mengembalikan fungsi utamanya sebagai pasangan? Karena fungsinya dia nih, fungsinya suami, itu lebih baik saat menjadi anak dan saudara. Sedangkan saat menjadi pasangan, dia tidak melakukan fungsinya dengan baik. Gitu. Nah, itu maksudnya bagaimana menyadarkan si pasangan, dia merasakan bahwa suaminya tidak menjalankan fungsi utamanya sebagai pasangan gitu. Tapi sebagai anak dari mertuanya sama saudara dari saudara-saudaranya dia menjalankannya dengan baik. Gitu. Oke. Saya pikir semua orang kadang jangan terpaku, sekali lagi terpaku pada tugas yang Tuhan embankan kepada seseorang. Maksudnya gini, istri jangan terpaku pada bagaimana menyadarkan suami, gitu ya. Saya kasih tahu rahasia dan mungkin bakal diiyakan oleh para suami begitu. Kadang apa yang disarankan istri itu tidak gampang diterima oleh suami, betul nggak para suami? Maksudnya begini, istri itu kadang
mungkin cara bicaranya atau ada hal yang tidak menyenangkan, tapi kalau orang lain yang ngomong, mungkin itu lebih terdengar, walaupun isinya sama, itu terdengar lebih enak begitu. Nah, itu satu hal. Dan saya pikir kita konsentrasinya, saya pikir istri bagaimana caranya? Kan istri penolong, bagaimana supaya dia sadar fungsinya begitu ya, sebagai suami itu. Nggak ada cara lain selain istri berfungsilah maksimal sebagai penolong. Konsentrasi di dalam fungsinya dulu. Saya yakin istri yang benar-benar berfungsi dengan baik, itu tanpa perkataan, tanpa nasihat, akan menyelamatkan sang suami yang tadinya tidak berfungsi, bahkan yang tidak takut akan Tuhan. Itu Alkitab yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Ya, firman yang ngomong. Jadi, jangan berpikir bahwa kita ini mampu mengubah pasangan kita dengan kemampuan perkataan kita atau dengan firman Tuhan yang kita pakai. Enggak. Biarkan Tuhan bertindak melalui, misalnya, dia dengar khotbah, dia dengar nasihat orang. Nah, istri hanya mendukung gitu. Untuk saat ini, terima dia apa adanya. Dia masih belajar. Dia masih dibentuk Tuhan. Nah, penerimaan istri inilah yang mampu menolong para suami-suami ini akhirnya menyadari dia fungsinya masih belum berjalan dengan baik, atau Tuhan akan menggerakkan seseorang, atau Tuhan akan menolong istri yang berfungsi dengan baik. Kita tahu kan, maksudnya kalau kita lakukan firman Tuhan, itu pasti Tuhan suka. Betul? Tuhan suka dan senang sekali kalau anaknya itu melakukan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau anak yang taat ini kemudian meminta sesuatu kepada Tuhan. Itu doanya pasti didengar Tuhan. Terlebih lagi, yang diminta adalah sesuatu yang baik. Supaya Tuhan menggerakkan suaminya supaya berfungsi, misalnya ya. Berfungsi berarti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, doa seperti itu sangat besar kuasanya. Karena istrinya sudah berfungsi terlebih dahulu. Tapi kebanyakan, jujur saja, ya, saya juga sebagai istri, banyak istri menuntut lebih banyak, tapi juga malas berfungsi dengan baik. Tidak berfungsi maksimal maksud saya. Atau merasanya berfungsi, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu. Ya, baik. Itu Bu aja. Iwan sudah menjawab secara Ya. firman Tuhan ya, bahwa Atau saya tambahkan sedikit, maksud saya. Silakan. Bu Mina. Ya, silakan. Dari pertanyaan yang diajukan tadi adalah bahwa si istri merasa bahwa suaminya kalau jadi anak tuh luar biasa deh jadi anak orang tuanya. Sama saudara-saudara mungkin ada perasaan bahwa dia tidak diutamakan. Dia tidak di nomor satukan. Kalau tentang masalah mertua, suami nomor satu, lari menyelesaikan. Masalah saudara nomor satu. Tapi kalau untuk permintaan dia, keinginan dia, itu suami sepertinya abai gitu. Mungkin itu yang membuat dia merasa kok suami saya kok untuk orang tuanya, untuk saudaranya itu bagus, untuk saya enggak gitu ya. Jadi betul kata Bu Iwan bahwa fungsi suami itu adalah salah satu pribadi yang pria khususnya ya, pria itu pribadi yang tidak mau diajari langsung, apalagi orang terdekatnya. Biasanya dia nggak mau, kamu harusnya begini dong, kamu harusnya begini. Waduh, kupingnya tertutup. Tapi kalau memang mungkin untuk orang-orang luar, mungkin dia ketemu ngobrol dengan teman sama temannya dan sebagainya, dia bisa terima gitu. Jadi memang mengembalikan fungsi suami tidak bisa kita yang mengajari gitu. Tapi harus jadi kepala keluarga dong, harus begini A, B, C, D. Itu baru kepala keluarga gitu. Itu nggak akan masuk ke dalam pria. Gitu. Karena memang tipe pria nggak seperti itu. Gitu. Itu menambahi dari Bu Iwan gitu ya. Jadi istri janganlah berusaha mengubah suami. Jangan berusaha mengatakan, papi harus A, B, C, D. Ya. Susah. Suami akan defense. Tapi biarkan dengan perbuatan, dengan apa yang kita bisa lakukan sebagai istri optimalkan. Mungkin dia akan bisa melihat, oh maksud istri saya begini. Begitu aja mungkin saya. Baik, Bu Runggu, saya melihat hal yang menarik nih Felix ya, dari sudut firman Tuhan, fungsi suami dan juga fungsi istri itu ternyata secara psikologi itu berdampingan ya. Ya, jadi memang Tuhan sudah menempatkan itu pada posisinya masing-masing. Jadi memang harus
sudah dijalankan oleh masing-masing kita, peran kita masing-masing sebagai istri dan juga sebagai suami. Ketika itu berjalan beriringan, maka terjadilah keluarga yang sehat dan kuat. Nggak usah masalah COVID, masalah apapun pasti bisa ditangani. Bukan begitu, Bu Iwan, Bu Runggu? Ya? Betul. Oke, Pak Felix, gimana? Ya, saya pikir waktu sudah ini mungkin masih banyak yang mau Tapi sepertinya ada yang mau bertanya, Bu. Ada suara. Ada yang mau bertanya? Iya. Iya. Pak Silakan. Dwi mungkin. Pak Dwi. Ya. Ya. Terima kasih. Oke. Silakan, Pak. Oke, saya mau tanya, ini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan pasangan yang ketika awalnya itu dipersiapkan melalui bina pranikah, kemudian pada saat mau mendapatkan pemberkatan gerejawi itu membuat sebuah komitmen bersama-sama. Dan secara logika, harapan gereja itu adalah keluarga ini akan mengalami pertumbuhan bersama secara harmonis dari titik awal yang sama. Nah, yang terjadi adalah dalam perjalanan waktu sering terjadi itu keluarga itu mengalami gap dari tahun ke tahun itu yang semakin lebar. Gap yang semakin melebar ini akan juga mempengaruhi gap terhadap pertumbuhan iman dari masing-masing pasangan itu. Gereja berharap bahwa pasangan itu kan mengalami pertumbuhan, pasangan yang harmonis itu biasanya itu salah satunya itu adalah mengalami pertumbuhan iman bersama-sama. Nah, yang terjadi ini gap antar pasangan itu semakin melebar dan biasanya yang terjadi itu adalah ketidakpedulian pasangan akan hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu juga akan mengalami gap. Makanya banyak keluarga yang ke gereja sendiri, yang satunya nggak tahu, dan sebagainya. Nah, gap yang semakin melebar di dalam keluarga ini kalau dibiarkan, itu akan mengalami yang namanya keluarga broken. Nah, kita sudah memulai dari mana ketika terjadi suatu hubungan gap dari masalah internal di dalam hubungan antar pasangan itu yang mempengaruhi hubungan, nanti mungkin hubungan yang antara pertumbuhan iman, nanti mungkin Bu Iwan bisa memberikan jawabannya. Tapi ini kita memulai dari mana ketika terjadi satu perjalanan waktu yang seharusnya pasangan itu kan harmonis itu ketika mereka bisa berjalan bersama-sama, bisa mengalami, bisa saling memahami, saling mengerti, tetapi gap yang semakin melebar dari tahun ke tahun, yang pada akhirnya mengalami satu titik nadir dalam satu keluarga, ini akan mempengaruhi juga hubungannya dengan Tuhan. Baik pasangan itu secara pribadi dengan Tuhan, maupun itu keluarga itu dengan hubungannya dengan Tuhan. Oke, baik. Bagaimana kita menyelesaikan masalah yang seperti ini? Ya. Banyak sekali keluarga yang tidak bergereja itu tidak bersama-sama. Itu bukan sebuah keluarga yang sehat menurut saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Dwi. Silakan dijawab mungkin Ibu Iwan dulu. Ya, Iya. silakan. Kalau saya bilang memang ini adalah suatu hal yang prihatin ya. Makanya saya juga sangat menghimbau begitu ya pasangan pasutri muda untuk maksudnya setelah bina nikah dan menikah itu tidak meninggalkan komunitas. Karena masalah pertumbuhan kadang-kadang baru-baru nih ya, begitu pasangan baru-baru gitu ya, tidak dengan komunitasnya begitu pasangan yang lain, dia menjadi miskin akan pengalaman, miskin juga di dalam pengalaman bersama Tuhan. Karena semua itu biasanya berdasarkan sharing gitu ya. Orang tuh saling, sebenarnya kalau sama-sama begitu ya, bertumbuh itu, makanya ada kelompok-kelompok kecil, kelompok sel, itu sebenarnya saling menguatkan begitu loh. Saling menguatkan. Lalu makanya penting bagi pasangan-pasangan muda untuk bergabung dengan pasangan-pasangan muda, belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau cuman sepasang saja, terus merasa, oke saja kita bersekutu berdua aja, mengenal Tuhan berdua, saya pikir ini banyak kelemahannya.
Makanya kenapa? Karena mereka baru begitu, pasangan baru gitu ya. Mereka istilah mencoba-coba sendiri begitu, tahu kebenaran. Banyak orang Kristen banyak tahu kebenaran, tapi seringkali sulit mempraktekkan karena waktu mempraktekannya dia akan jatuh bangun dengan pengalaman. Sedangkan banyak juga orang lain yang sudah berpengalaman begitu. Nah, sebaiknya pasangan-pasangan muda ini berkelompok untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah yang akan menumbuhkan kualitas kerohanian yang lebih baik begitu. Jadi dia nggak merasa sendiri dan dia berasa belajar terbuka juga. Karena keterbukaan itu sebenarnya sangat baik ya antara teman persekutuan begitu, pasangan-pasangan muda ini dia sharing pergumulannya. Ternyata dia mengalami, oh ternyata bukan saya aja loh yang mengalami miskomunikasi, konflik rumah tangga dari awal-awal, begitu kan? Nah, mereka tuh kemudian belajar, dan kelompok kan belajar bagaimana mengatasinya, terus sharing, saling menguatkan. Nah, pengalaman inilah yang sebenarnya akan membawa mereka menjadi orang yang lebih mau belajar dan lebih mau bertumbuh. Jadi kalau mau dibilang, bagaimana menyelesaikannya nanti? Ya saya bilang, setelah bina nikah, setelah menikah, jangan meninggalkan persekutuan atau komunitas. Karena itu bukan hanya pasangan, bahkan anak muda pun yang masih single pun kalau dibiarkan tanpa komunitas, dia akan akhirnya satu kali juga akan meninggalkan Tuhan. Sulit sekali menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Bu Iwan. Iwan. Pertanyaan yang Bu dijawab Iwan. dengan Ini- lugas. Tidak Halo? meninggalkan komunitas. Ibu Runggu, silakan. Halo? Pak Dwi, Ibu Runggu ada bisa jawab? Pak Dwi masih ingin Ya, melanjutkan. Pak Dwi kayaknya mau bertanya Iya, lagi masih. Betul. Ya, Bu, sorry Bu, itu kan ya memang benar sih. Makanya sekarang ada pasangan yang muda yang akan diakomodir dalam satu wadah ya. Cuma yang menjadi masalah sekarang ini adalah banyak di dalam kita bergereja itu yang tadi kalau misalnya ada yang sharing sampai 20 tahun, 25 tahun perjalanan pernikahan, dan yang terjadi ketika yang sudah mengalami perjalanan waktu yang seperti ini, bagaimana solusinya? Maksudnya yang udah lama begitu ya Pak? Iya. Yang udah lama menikah? Iya. Yang Yang nggak dulu peduli antara pasangannya, nggak tahu peduli, nggak tahu gereja, mau ke gereja atau tidak. Nah, bahkan kadang-kadang yang seperti itu cenderung untuk bagaimana melihat satu keluarga itu menjadi keluarga yang sehat. Kayaknya rasa-rasanya secara sehat ini, bayangan saya adalah sehat secara jasmani dan rohani. Gitu. Saya pikir kalau kita menemukan pasangan seperti itu, kita harus menganjurkan dia untuk konsultasi kepada hamba Tuhan. Kalau kita menemukan dan dia biasanya mereka menjadi pasangan yang tidak peduli bagaimana menolong dan tidak tahu bagaimana menolong dirinya, akan diusulkan untuk konsultasi. Kalau yang sudah bermasalah begitu ya, maksudnya nggak mungkin kita suruh mereka sendiri datang begitu, sadar sendiri, karena mereka sendiri udah nggak bisa, istilahnya nggak tahu bagaimana menolong gitu. Dia bahkan udah mungkin nggak mencari Tuhan untuk pertolongan. Nah, kalau yang hal ini, ya kita yang sebagai saudara seiman bisa menolong mereka dengan kamu sebaiknya konsultasi. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Jadi memang terlambat sepertinya. Tapi saya percaya di dalam Tuhan, apalagi kita mau ikut Tuhan, tidak ada yang mustahil istilahnya. Sehancur apapun relasi seseorang, kalau dia kembali pada Tuhan, Tuhan mampu merekatkan hubungan yang sudah retak, bahkan yang sudah terpisah pun bisa dibangun. Itu keyakinan kita sebagai anak Tuhan. Oke. Amin Ibu, amin. Berarti ranahnya konseling kayaknya ya Bu ya? Ya, ranahnya adalah menolong mereka kalau kita peduli. Ayo kamu sebaiknya ini, nggak mau hidup. Menyarankan ya Bu? Ya, menyarankan dan memberikan wawasan gini, kamu mau hidup menderita seumur hidup, padahal orang berkeluarga dari dulu maunya bahagia, kamu nggak pernah merasa bahagia, ayo kita cari tahu kenapa kamu nggak ini, konseling gitu dengan hamba Tuhan atau dengan pakar pernikahan begitu. Ya, terima kasih Ibu Iwan. Ibu Runggu ada mau kasih masukan atau cukup? Ibu Runggu?
Cukup? Ya, saya cuma dengan pertanyaan Pak Dwi, mungkin concernnya Pak Dwi adalah bahwa harusnya sih pasangan suami istri itu ke gereja bersama dan sebagainya, itu membuat anak-anak juga akan menjadi teladan, karena keluarga, pasangan, ayah dan ibu menjadi teladan yang dilihat oleh anak-anak gitu ya. Tapi kalau kondisinya satu gereja, satu tidak gereja, saya pikir ada perlu orang ketiga. Orang ketiga yang mendekati, melakukan pendekatan gitu. Karena kalau udah kondisinya seperti itu, pasti ada komunikasi yang tidak benar gitu, lack communication gitu ya, yang tidak sesama gitu. Jadi artinya nggak ada visi misinya, mungkin udah berbeda antara suami dengan istri gitu. Jadi mungkin perlu seperti kata Bu Iwan, ya perlu. Tapi sebenarnya kalau konseling, kalau orangnya bersedia sih is oke ya, itu bagus. Cuman kadang-kadang konseling orangnya juga nggak mau datang gitu ya. Tapi mungkin ini hubungan-hubungan sosial, pertemanan, kemudian tetangga kalau kenal, seperti itu yang kita akan upayakan dilibatkan seperti itu. Jadi supaya menolong orang untuk kembali kepada visi misinya mungkin seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi ada dua cara juga ya. Kalau memang dia mau konseling mungkin bagus juga. Kalau tidak mungkin lingkungan gereja atau teman-teman gereja bisa menyarankan untuk memberi masukan, begitu ya? Saya pikir teman gereja jadi konselor. Oke, baik. Siap-siap yang udah hadir di sini mungkin sedang dipersiapkan untuk jadi konselor-konselor, termasuk Pak Dwi kali ya. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya pikir waktunya sudah cukup melebar, ini harusnya jam 6 sudah selesai, tapi ternyata cukup menarik, pertanyaannya juga cukup banyak. Kita akan akhiri talk show kita pada hari Sabtu tanggal 30 Mei ini ya. Dan akan dinantikan kedatangan, jangan keluar dulu Bapak Ibu, saudara-saudara, karena kita akan ada sesi foto bersama. Ya, kita nantikan juga Kairos akan mengundang kita kembali untuk sesi berikutnya ya, Pak Yan ya. Oke, mohon semuanya tolong videonya di-on-kan untuk kita foto. Bagian admin akan memfoto yang pertama dulu. Apa sih namanya itu yang pertama? Felix apa namanya? Screen yang pertama, kan ada dua ya, ada dua saya lihat. Oke, sudah siap semuanya, tolong videonya di-on-kan semuanya, Ibu Maria, Pak Dwi, Pak Bowo, silakan wajah-wajah cantik dan gantengnya ditongolkan. Jadi nggak cuma nama, Pak Dwi, Pak Bowo. Oke, kita hitung sampai 3. Felix siap diambil fotonya? Sudah siap ya? Pakai tanda begini, apa sih tanda kasih, ini bicara soal semuanya dibangun oleh kasih, saya percaya yang Korea itu ya. Keren banget ini. Ya silakan. Ya 1, 2, 3. Ya, yang berikutnya, silakan. Tetap sama-sama ya semuanya. 1, 2, Ibu Rita, Ibu Rumiri, silakan videonya. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya, teman-teman. Kita akan tutup sesi kita, talk show kita pada sore hari ini, yang akan ditutup doa oleh Ibu Iwan. Kami persilakan Ibu Iwan. Oke, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhanlah kepala daripada seluruh keluarga-keluarga kami. Tuhanlah yang menyatukan kami, Tuhanlah yang memelihara seluruh keluarga kami ya Tuhan, dan mempersatukan. Tuhan tolonglah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari melalui talk show online ini tidak menguap begitu saja atau berlalu begitu saja. Tapi bantulah setiap kami mampu mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, pengetahuan tambahan yang kami dapatkan, sehingga di dalam perilaku kami terhadap pasangan kami sungguh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dan apa yang menjadi masukan buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih dan berkatilah kami semua, dan berkatilah setiap keadaan dan kondisi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di Zoom Kairos pada. Kita tepuk tangan semuanya ya. Sampai jumpa. Tuhan berkati semua. Berkati.
silakan klik Ya. link di atas di screen untuk mengisi formnya. Kalau misalkan ingin melanjutkan diskusi di bulan depan. Baik, Tuh. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Oke. semuanya. Terima kasih Ibu Memberkati. Iwan, terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Pak Bu Minar. Kalian Maren, Bu Rumput. Eli. Sudah lama nggak Terima berjumpa kasih, ya. terima kasih. Oke. Oke. Jumpa Terima semuanya. kasih. Saya tutup ya. Tolong. Iya, sudah lama nggak berjumpa. Semoga cepat berlalu ya, Bapak Ibu semua ya, saudara-saudara ya. Kita ketemu nanti di. Terima kasih.